Tempat saya malah mati lampu. Ya Allah, janganlah Pak. Kalau hujan angin itu tadi sore Pak, jam 4 sampai jam setengah 6, terus gitu. Aku udah deg-degan mau mati lampu, ngecas semuanya. Ibu yang udah ngecas aku malah, aduh, baru separuh, Bu. Aku ya pas hujan deres-deres itu katanya jangan ngecas nanti geledek. Lalu udah biarin lah kataku. Cas semua HP laptop. Ini kok layarnya backgroundnya nggak transfer. Siapa? Oh iya, belum azan tempat saya Pak. Misal azan belum sih? Kak Mustaqim ora yasinan gimana? Sing belajar tenanan Pak Pitra iki ya. Pak Mustaqim bolos meneh nggak yasinan nih. Posisinya yang nggak asik ini Pak. Saya di rumah sakit. Siapa yang sakit, Pak? Bapak barusan bawa ini tadi dibawa karena kambuh jadi dibawa. Rumah sakit mana Pak? Kalirejo. Ya di Kartini Bu. Oh, bukan Azhar. Iya di Kartini. Semoga lekas sembuh pulih sehat. Amin. Ya Bu, amin. Amin, amin. Ya kasih terus. Sini aku nih, Masuk nggak Baby? tapi kok nggak dapat gitu. Bu Yosi aman, Bu Yosi. Ini udah azan. Saya masih menggunakan HP, Pak. Laptopnya ini belum siap. Mana ini ya? Oh, udah azan. Saya sholat dulu lah. Buka dulu ya semuanya. Ya, aduh.
Hidung saya kelihatan Bu ya sih. Bu, Hidung saya kelihatan kan? hidung kelihatan. Biasanya kan orangnya nggak kelihatan. Iya, Ibu pindah ya? Apa beli laptop baru? Enggak ini apa pakai apa itu sih yang buat itu yang ada lampunya, tongkatnya ada lampunya apa itu? Oh, lampu LED gitu. Ah, Itu kelihatan cantiknya. oh, iya lah masa ganteng. Aduh Bu ya sih, saya nggak punya persiapan ya Allah. Bu, ah, Persiapannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Ini udah bolak-balik kamar mandi, coba emang udah dingin. Iya ya. Aku kelihatan nggak? Siapa Siapa ya? itu yang ngomong? Hah? Kelihatan. Saya. Gelap tapi Bu. Iya, laptopnya gelap. Bu tambahin lampu kayak punya saya. Nih, jadi kelihatan kan? Biasanya nggak kelihatan. Nggak ada lampunya. Kayak mana lampunya? Lampu colok. Petromax udah nggak ada ya. Pak Sidik belum ya? Belum masuk ya? Masih sholat tadi. Tadi udah, tapi pakai HP. Bapak Ibu, yang jadwalnya besok bisa keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Yang malam ini kita fokus ke yang jadwalnya hari ini. Jadi yang kelompok 1 sama 2 dulu ya. Iya. Ini terima kasih sudah semangat semuanya maunya malam ini semua kayaknya ya. Tapi kita ada jadwal ya Bapak Ibu ya. Satu-satu dulu, kelompok 1 dan 2 dulu. Yang kelompok 3, 4-nya besok ya. Pak Faisal diganti lagi Pak ya namanya ya Pak ya. Mentor tua. Cek, cek. Ya, siap, Bu. Cek, cek. Untuk 1 ini ada yang belum masuk belum ya? Sidik kayaknya Bu.
Kelompok 1 kan Bu Ani, Pak Fitra, kemudian siapa? Pak Sidik Bu, belum Bu. Pak Mahmud Sidik ya? Iya, Mahmud Sidik Bu belum Ani, Pak Fitra, Pak Mahmud Sidik, Bu Amri Istiqomah sudah ada ya? sudah Bu, saya Bu. Bu Amri, Bu Yosi, Iya Bu, ada. kemudian Bu Yunani, Pak Mustaqim. Belum. Pak Mustaqim belum Bu. Ada. Oke, berarti yang belum ini Pak Mahmud Sidik, Pak Mustaqim, Pak Faisal udah, Bu Erna, Bu Seprida, Bu Erna sama Bu Seprida. Ada Bu. Oke, ada semua. Berarti kurang 2 ya. Pak Mustaqim ada Bu. Pak Sidik belum. Oh, ini Pak Mustaqim ada. Tapi ada Bu. Aku Pak Pira. Oke, 10 ya harusnya ya, 2 kelompok ini. Ini Bu Nur Dahliana kelompok berapa, Bu? Kelompok 4 Bu. Mungkin Ya, beliau Bu Nur besok ya, Bu ya. Bisa keluar dulu, takutnya bingung nanti kami kalau yang besok ikut juga di Zoom malam ini. Bu Nur Dahliana bisa keluar dulu ya, Bu ya. Berarti cuma 1 ya yang belum hadir ya? Iya Bu, Pak Mahmud Sidik. Mahmud Sidik ya, oke. Oke, Katanya kita sambil menunggu Pak Bambang ini ya, sudah ada di sini. masih berusaha masuk, belum bisa Pak Mahmud Sidik. Nah, sekarang jam berapa? Jam 2. Mana enggak Rom? Jam. Saya 1 jam lagi. Kan 1 jam 2 jam. 2 jam berarti jam 10. 10 kira 10 menit 10 dari 10. 100. Paham? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, kita sudah masuk ya. Tinggal menunggu berapa orang lagi? Tinggal 1 orang lagi. Oke, kita mulai ya. Jadi sudah diawali oleh Bu Intan dan terima kasih untuk Bu Intan yang sudah membersamai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Bu Rahmawati ya dan juga Bu Intan untuk melaksanakan ujian komprehensif ya pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam Zoom meeting ya pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sanjung agungkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir dalam virtual Zoom meeting dengan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai jadwal itu, kalau jadwal ya Bapak Ibu itu pukul 13.30 ya kalau nggak salah ya. Dan ini kita mulai di pukul 19.30 ya. Di sini di jadwal dari K kelompok 1 Lampung Tengah ya kalau nggak salah. Pak. Ya, Bu Ani Rohayati ada? Ada, Pak. Bapak Fitra? Hadir, Pak. Oh, ada ya. Pak Mahmud Sidik? Belum masuk, Pak. Oke, belum ya. Bu Amri? Ada, Pak. Oke, Bu Yosi? Hadir, Pak. Oke. Bu Yunani? Hadir, Pak. Nah, Pak Mustaqim? Hadir, Pak. Ya, Pak Faisal Amin? Pak Faisal Amin? Belum hadir? Oke. Bu Erna Sari? Hadir, Pak. Dan terakhir Ibu Sepri Dayanti ya. Bu Sepri Dayanti ada? Oke. Hadir, Pak. Oh, ada ya Bu Sepri Dayanti ya. Seharusnya 10 orang ya di sini ya. Tapi yang hadir baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti 2 orang lagi ya Bapak Ibu ya. Pak Sidik lagi berusaha untuk masuk, Pak. Dia passwordnya bermasalah katanya, Pak. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu ya. Ya. Ya, saya di sini ditemani oleh Bu Rahmawati, juga dari Guru Pamong ya. Selamat malam Bu Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, Pak Bambang. Ya, Bu Rahmawati. Kabarnya baik ya Bu Rahmawati? Baik, Pak. Alhamdulillah. Dan ditemani oleh PC kelas H, yaitu Ibu Intan ya di sini sudah hadir. Dan kita di sini ngobrol aja ya. Jadi Bapak Ibu kan belajar ya. Kita belajar sudah hampir berapa bulan nih Bapak Ibu? Kurang lebih 3 bulan berjalan, Pak. 3 bulan berjalan ya Bu Erna? 2 Iya. bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan pas mau masuk 3. Ya, 2 bulan pas mau masuk 3. Dan tentunya ada transfer knowledge ya, artinya ada transfer ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh. Dan kita coba di malam hari ini sebatas bertanya dan Bapak Ibu silakan dijawab ya. Hal-hal terkait yang apa yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari ini ya, satu dulu. Mana ya? Mungkin ada yang mau pendahuluan gitu ya, mendahului beberapa teman-temannya, misalnya apa sih yang selama Bapak Ibu 2 bulan peroleh ini, baik itu dari sisi kognitif dalam pendidikan gitu, yang betul-betul Bapak Ibu peroleh gitu selama 2 bulan ini, bisa nggak Bapak Ibu ceritakan gitu ya, seperti itu ya. Selama 2 bulan ini Bapak Ibu mendapatkan apa gitu, memperoleh apa sih gitu terkait dengan PPG yang sudah Bapak Ibu jalani selama 2 bulan ini, seperti itu. Silakan. Jadi siapa jawab itu akan terrecord ya Bapak Ibu, dan apa namanya itu menjadi pertimbangan untuk penilaian seperti itu.
Silakan mungkin pertanyaan pertama yang saya lontarkan bisa dijawab. Ya Allah. Jadi selama, oke Pak Fitra, silakan Pak Fitra. Baik, mohon izin Bapak dosen, Bapak Bambang Anggoro, Silakan Pak Fitra. dan Ibu Intan, rekan-rekan Ibu Haja Ramawati. Sedikit mengulas Pak Bambang. Oke. Sebelumnya Pak, karena ini mati lampu jadi wajahnya agak ada cahaya. Selama 2 bulan ini, hampir 2 bulan ini, banyak sekali yang saya dapatkan Pak Bambang. Yang pertama, kita mendalami modul ajar. Dalam modul ajar itu ada 10 modul di K1. Di setiap modul itu ada 4 KB kegiatan pembelajaran. KB1, KB2, KB3, KB4. Lalu kita juga melaksanakan analisis pembelajaran. Lalu kita juga membuat bahan ajar, PBL, PJBL. Setelah selesai dalam pembahasan modul, lalu kita melangkah kepada peer teaching yang alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Kita mempraktikkan modul ajar yang sudah kita buat bersama rekan-rekan di kelompok 1 dan 2. Beberapa hal yang saya catat bahwasanya menjadi seorang guru profesional ini tidaklah sangat mudah untuk kita menempuh. Kita harus terus belajar sebagai guru, harus selalu mengupgrade ilmu pengetahuan. Meskipun pembelajaran di kelas ini kita laksanakan setiap hari, akan tetapi banyak sekali yang saya rasakan setelah saya mendalami modul-modul ini perlu pendalaman yang lebih mendetail sehingga memang kita bisa layak disebut sebagai seorang guru yang profesional. Dan pada saat ini alhamdulillah saya bersyukur bisa diberikan kesempatan pada titik ini untuk melaksanakan ujian peer teaching. Apapun kendalanya, kata Bu Intan, kita harus tetap semangat. Tapi kalau alam yang sudah berkehendak ya kita mau bagaimana lagi, seperti itu Pak Bambang. Terima kasih. Mungkin itu sedikit jawaban dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jawabannya dari Pak Fitra ya. Ada pertanyaan yang kedua, mungkin nanti bisa dijawab teman yang lain ya, gitu terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Fitra. Saya mendengar tadi ada terkait dengan PJBL gitu ya, kalau nggak salah ya. Apakah di antara Bapak Ibu semua ada yang bisa menjelaskan apa itu PJBL dan dalam konteks pembelajaran yang Bapak Ibu alami selama ini, apa contoh dari PJBL itu? Silakan. Ya, Bapak Ibu pernah belajar tentang PJBL ya tentunya ya. Nah, apa sih PJBL itu dan apa namanya dalam konteks pembelajaran yang Bapak Ibu alami atau yang selama ini Bapak Ibu lakukan di kelas, apa contoh dari PJBL itu seperti itu? Saya ceritakan. Ya, izin menjawab Pak. Ya, dengan Bu siapa? Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Erna Sari. Saya dari SD Negeri 2 Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Oke. Ya, jadi pendekatan PJBL yaitu pendekatan yang pembelajaran berbasis proyek, Pak. Di mana PJBL ini penerapannya pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menghasilkan produk atau sebuah solusi. Nah, penerapan sendiri PJBL ini di dalam kelas, untuk di dalam kelas siswa itu diberikan sebuah rencana atau menghasilkan sebuah produk dengan membuat sebuah kelompok dan berdiskusi, Pak. Guru memfasilitasi dan memberikan umpan balik. Nah, jadi untuk integrasinya di dalam perangkat belajar itu dirancang mengharuskan siswa untuk merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan produk. Misalnya, proyek tentang sholat, gitu, Pak. Jadi di situ bisa kita menggunakan teknologi, anak itu merekam atau membuat sebuah kolase berbentuk sholat gitu, Pak. Jadi menghasilkan sebuah produk. Sedangkan PBL yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. PBL ini pendekatan yang berfokus pada penyelesaian masalah. Sebagai sarana pembelajaran, menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Untuk pengintegrasiannya di dalam kelas, siswa ini diberikan masalah yang relevan untuk mencari sebuah masalah dan untuk bekerja sama, berkolaboratif, mencari solusi, dan dibimbing oleh guru. Yang kemudian nanti hasilnya mereka memaparkan atau mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan PBL dan PJBL ya tadi ya, dan sudah juga diberikan contohnya oleh Bu Erna ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan studi kasus ya. Silakan misalnya nanti Bapak Ibu menjawabnya dengan singkat saja dan apa namanya singkat padat saja nggak apa-apa ya. Jadi seandainya dalam kelas ya Bapak Ibu memberikan tugas terkait katakanlah memang PBL atau PJBL gitu ya. Nah Bapak Ibu membuat suatu makalah misalnya seperti itu, makalah tertentu dalam pembelajarannya gitu ya. Nah kemudian eh, Bapak Ibu melihat dari hasil pembuatan makalah itu, nah Bapak Ibu menemukan gitu, menemukan beberapa siswa atau kelompok siswa lah gitu seperti itu, mereka menggunakan AI gitu, misalnya menggunakan chat GPT ya seperti itu. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ya terkait dengan studi kasus atau masalah yang Bapak Ibu temukan itu? Silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak. Ya, Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak yang Suaranya kecil ya Pak Faisal. Ya Pak. Halo, cek tes. Ya Pak. Jadi apabila di dalam kelas itu terdapat anak yang menggunakan AI, itu sering saya alami Pak. Yang dulu sebelum ngajar PAI kan saya ngajar di desain tuh Pak. Jadi mengajar di desain komunikasi visual. Jadi kemudian ada beberapa hal yang harus diterapkan mungkin di dalam pelaksanaan belajar ini. Yang pertama bahwasanya kita harus mendiskusikan dulu terlebih dahulu pemahaman AI ini sendiri.
Jadi kaitannya kita belajar ini perlu atau tidaknya menggunakan AI, atau bolehkah belajar menggunakan AI. Kemudian sampaikan kepada siswa bahwasanya adanya etika belajar. Nah, kira-kira apakah guru mengizinkan anak untuk menggunakan AI ataukah tidak? Ya, seperti itu. Kemudian guru juga harus memberikan contoh yang benar kepada siswa, batasan-batasan penggunaan metode AI itu tersendiri, Pak. Jadi di samping juga mengizinkan, tapi juga harus mengawasi daripada batasan-batasan siswa menggunakan AI itu sendiri. Nah, ya kembali lagi dengan ada kesepakatan belajar, Pak. Sebelum kita belajar itu kan ada kesepakatan kelas. Biasanya siswa itu dan guru itu ada kesepakatan kelas bahwasanya terkadang guru tidak mengizinkan siswanya menggunakan handphone di dalam kelas. Ada juga yang memperbolehkan, terutama di jurusan produktif, Pak. Biasanya dari produktif itu yang untuk SMK itu guru mengizinkan bahwasanya penggunaan AI pada prakteknya di dalam kelas. Nah, kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, mungkin ini disesuaikan dengan daripada materi yang diajarkan oleh ibu gurunya. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Intinya Pak Faisal, dalam kasus yang saya berikan contoh tadi, itu Pak Faisal membolehkan atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau selama saya di PAI tidak boleh menggunakan handphone, Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya, silakan dijawab dengan singkat padat saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentunya tahu ya 3 ranah yang selama ini kita pelajari ya, yang tidak asing bagi seorang guru ya. Ranah apa saja ketiga ranah itu dan bagaimana alat evaluasinya atau instrumennya itu berupa apa gitu untuk ketiga ranah tersebut. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Saya, Pak. Oke, Bu Ani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Rohayati, saya dari SDN 2 Lempuyang Bandar. Izinkan saya menjawab ya Pak ya. Oke. 3 ranah untuk guru, yaitu ada yang pertama ranah kognitif, terus yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Nah, kalau ranah kognitif itu fokus pada penguasaan konsep dan pengetahuan. Sedangkan ranah afektif itu berkaitan dengan perubahan sikap, perasaan, agar mendorong perkembangan emosional siswa, sosial siswa, dan sebagainya. Terus kalau ranah psikomotor itu dia pada keterampilan fisik, Pak. Di situ tujuan pembelajarannya itu untuk memungkinkan
pembelajaran siswa melalui praktek atau pengalaman langsung. Nah, mungkin seperti itu jawaban saya, Pak. Oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Terkait instrumen atau alat evaluasi dari ketiga ranah tersebut. Saya menambahkan, Pak. Ya, silakan Bu Amri. Untuk penilaian mungkin bisa menggunakan asesmen formatif, sumatif, juga bisa ditambahkan seperti LKPD. Oh iya, tadi ada. Seperti itu. Cukup Bu Amri? Ya. Ya, cukup. Cukup, Pak. Ya. Saya menambahkan sedikit. Ya. Jadi sebenarnya ketiga ranah tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani ya. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi alat evaluasinya atau instrumennya itu masih belum tergambarkan. Jadi kalau kognitif itu kita mengenal dengan sebutan tes ya. Tes itu berbagai macam cara, tes kognitif ya, kemudian bisa berupa pilihan ganda, esai, kemudian ujian singkat dan segala macam ya. Lupa sih instrumen itu. Tes Kita objektif kenal dengan sebutan kuesioner ya. Seperti itu ya. Sedangkan untuk ranah psikomotor itu kita kenal dengan lembar observasi ya, seperti itu. Bisa menggunakan observasi ya, seperti itu. Ya. Nah, itu jadi harga mati yang tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan untuk menjadi seorang guru yang profesional itu. Tiga ranah itu harus sudah hafal di luar kepala dan tahu alat instrumennya. Nah, kemudian terkait dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari nih di dalam pembelajaran selama 2 bulan di dalam PPG, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori-teori belajar gitu. Teori-teori belajar yang pernah Bapak Ibu pelajari gitu. Mungkin bisa sebutkan 3 saja teori belajar dan coba dijelaskan ketiga teori belajar itu misalnya. Seperti itu, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Yosi Fitri. Bu Yosi ya? Bu Yosi Fitri ya? Pak. Nah, di dalam teori belajar itu dalam ada 3 ya, Pak ya. Nah, yang saya ambil dalam modul ajar saya kemarin itu teori kognitivisme, Pak. Teori kognitivisme ini berfokus pada proses mental yang terjadi pada peserta didik. Ya, seperti informasi diproses, disimpan, dan diingat. Nah, dalam penerapan pembelajaran, itu dalam rancangan perangkat pembelajaran, saya akan memastikan materi yang akan saya sampaikan itu terstruktur dan logis sesuai dengan urutannya. Nah, di dalam penerapan praktek pembelajaran, saya memberikan siswa sesuatu masalah untuk dipecahkan dan kepada siswa sehingga mereka bisa memecahkan suatu masalah itu dengan kelompok. Nah, di dalam teori yang kedua yaitu konstruktivisme. Pak, konstruktivisme itu sendiri yang berpendapat oleh Piaget, yaitu berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif. Proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan sendiri. Nah, di dalam penerapan pembelajaran, rancangan pembelajaran harus menyediakan kegiatan yang memungkinkan siswa aktif berinteraksi. Berinteraksi itu pada proses pembelajaran. Nah, terus dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggali pengetahuan sehingga mereka bisa bisa bekerja sama dengan kelompok tersebut. Nah, terus yang ketiga saya menggunakan teori behavioris. Nah, teori tersebut saya gunakan untuk memuji siswa supaya siswa tersebut
bisa bersemangat lagi. Seperti saya berikan pujian, misalkan siswa bisa menyebutkan urutan rukun Islam dengan benar. Nah, jadi dengan pujian saya berikan tepuk tangan ataupun memberikan suatu yang membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, maka dari itu saya teori ini berfokus pada perilaku. Oke, bagus. Gitu Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya menambahkan Pak. Oke, silakan Pak Mahmud. Pak, maaf Pak, nggak ada ininya Pak. Nggak bisa, tadi kan nggak bisa masuk. Begitu masuk pakai laptop nggak ada gambarnya. Ini Ya, dulu nggak apa-apa Pak. tapi nggak bisa Pak. Oke, nggak masalah Pak Mahmud. Ini menambahkan Pak. Menurut Silakan. saya, menurut teori heuristik belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Berdasarkan teori tersebut, bagaimana seharusnya tindakan guru terhadap siswa yang melanggar atau sering melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam kelas yang mengganggu kelancarnya proses belajar. Maka dari guru bisa memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. Terus guru juga bisa memberikan riwah bagi siswa yang tidak melanggar disiplin supaya mereka tambah semangat atau tambah merasa dihargai dengan anak-anak yang tertib aktif. Itu bisa ada perhatian dari guru, jadi anak tersebut bisa semakin semangat gitu Pak. Terus membiarkan siswa tersebut sampai dia mendapatkan kesadaran untuk disiplin ketika belajar dalam kelas. Mungkin itu aja Pak. Oke, Pak Mahmud. Mohon maaf. Oke. Pak, mau menambahkan Pak? Tambah sedikit Pak. Mungkin dibatasi 2 dulu ya Bapak Ibu. 1 pertanyaan. Oh iya. Nanti ada pertanyaan Iya, banyak. Pak. Ya, ada tenang aja. Iya, Pak. Bapak Ibu di sini ngajar agama PAI ya? Iya Pak. Ya, Pak. Ternyata PAI ya. Bisakah sekarang ini kan zamannya integrasi ya Bapak Ibu? Integrasi keilmuan ya. Bisakah Bapak Ibu mencontohkan bagaimana Bapak Ibu mengajarkan konsep tauhid ya, konsep tauhid yang diintegrasikan dengan pembelajaran matematika seperti itu. Mungkin bisa dijawab, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Iya, konsep tauhid yang dihubungkan dengan matematika ya, Pak? Ya, silakan. Jadi ini saya pernah mencobanya melalui ke praktek di PMM itu, Pak, dengan lintas kurikulum, Pak. Iya, jadi pembelajaran PAI ini bisa kita ajak ke dalam pembelajaran matematika, contohnya dengan bab kita mengenal malaikat-malaikat Allah. Di situ ada 10 jenis malaikat Allah. Nah, di situ kita bisa mengajarkan konsep matematikanya dengan menyebutkan ada berapa malaikat yang sudah bertugas. Misalnya seperti itu, Pak. Misal ada berapa anak-anak malaikat yang kita ketahui ada 10. Berapa yang sudah bertugas? Dihitung mereka kan, Pak, gitu. Jadi di situ ada konsep matematika berhubungan dengan agama, pendidikan agama Islam, penerapannya dalam bab 4 itu di semester 1, dan kemudian penerapan tauhidnya kita bisa mempraktekkan secara langsung bahwa agama itu bisa berhubungan dengan lintas kurikulum pelajaran manapun. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah jawabnya. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu? Ya Pak. Oke, Pak Mahmud. Ya Pak. Ya. Tauhid ilmu yang mempelajari bahwa Allah itu satu atau esa.
serta tidak memiliki sekutu atau tidak ada yang setara dengannya. Tauhid ubudiyah, ilmu yang mempelajari bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, dihubungkan dengan pelajaran matematika yaitu seperti contoh ada 300 berapa nabi, dan yang wajib diketahui itu ada 25. Ya, diwujudkan lagi 25 itu ada berapa nabi Rasulul Azmi, yaitu yang jumlahnya ada 5. Jadi anak-anak itu suruh menghafal yang jumlahnya 25 dan Rasulul Azmi yang jumlahnya ada 5. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Yang lain mungkin jawabannya semi-semi ya. Silakan. Semi-semi ngawur. Ya. Aduh. Ya, Pak Fitra lagi. Silakan Pak Fitra. Masih ada yang belum jawab loh ini. Jangan sampai pertanyaan saya habis ya. Ya, silakan Pak Fitra. Izin menjawab ya terkait dengan matematika dengan ilmu tauhid, Pak. Yang jelas kalau dari segi analogi saya, matematika itu adalah sebuah ilmu inti, Pak. Matematika itu adalah ilmu pasti. Dan di sini konsep persamaannya dalam matematika, setiap persamaan memiliki dalam ilmu tauhid bahwasanya Allah itu sudah pasti. Allah itu pasti satu. Oke. Pasti satu ya. Oke. Itu aja Pak Fitra. Iya Pak, mungkin itu aja Pak. Ada yang lain mungkin mau nambahin gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu seandainya di kelas ini ya, saya minta menunjukkan 1 atau 2 atau 3. Bisakah Bapak Ibu di antara semua Bapak Ibu ini menunjukkan pada saya 1? Bisa? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya 1? Nah, Bu Erna nunjuk itu 1 jari, Pak. Ya, hanya saya pintanya 1 saja, Pak. 1 saja. Itu 1 jari ya, Pak. Ada yang mungkin bisa menunjukkan 1 atau 2 atau 3 atau 4 sama saya, bisa ditunjukkan? Mana itu 1, mana itu 2, mana itu 3? 1, Pak. Itu 1 jari, Pak. Oh. Ada yang bisa? 1, Pak. Matematika kan berasal dari huruf 1. Semua matematika berasal dari 1. Teori Allah itu esa. Jadi melambangkan ketauhidan. Kaitannya dengan ilmu payung. Itu akan dibantah sama orang kafir ya kalau bilang 1 itu dari matematika dari 1. Orang bisa akan ngomong gini, loh, sesuatu yang ada itu bermula dari sesuatu yang tidak ada, 0. Ayo, gimana? Bilangan benar ya. Jadi Bapak Ibu bisa nggak menunjukkan pada saya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya? Tidak, Pak. Adanya 1 Bisa? karena ada 1 bilangan yang tidak bernilai atau begitu, Pak. Ya, kita bergerak dari sesuatu yang ini dulu ya, yang sifatnya anak-anak itu juga kan tahu ya, angka 1 tahu mereka ya. Tapi kalau Bapak Ibu disuruh menunjukkan angka 1 bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Ya, tuh tadi kan di situ ada angka 1 tuh, di situ banyak tuh. Di Di chat itu angka 1. Banyak angka 1 ya. Tapi kalau Bapak Ibu menunjukkan 1 aja, bisa nggak? Tidak bisa kan? Tunjukkan 1, Pak. Ya. 1. Ya, 1 ya. 1 ini 1 jari, 1 pensil,
Satu. Satu ketuhanan. Satu ketuhanan dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Pak, pada Ya, Allah. ya, saya bicaranya bukan satu aja, dua misalnya seperti itu ya. Dua pensil, dua penggaris, dua buku misalnya, atau 4 buku atau 4 apa gitu ya. Tetapi kalau kita pelajari 1, 2, 3, dan 4 itu, Bapak Ibu bisa menunjukkan itu nggak? Nggak bisa kan? Bisa. Itu pemahaman. Tetapi Bapak Ibu tahu kan, 1 itu ada kan? 2 itu Ada. dalam Iya. bentuk benda, dalam bentuk Ada, apa? Pak. Bisa kan? Iya, Pak. Iya kan? Dalam bentuk pembuktian, Pak. Ya, sama konsepnya ketika Bapak Ibu sebenarnya mengakui Tuhan itu ada kan? Allah itu ada kan? Iya, Pak. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa mewujudkannya gitu kan? Apa gitu maksud saya? Allah itu ada, angka 1 itu pun ada, angka 2 ada, 3 itu ada gitu. Dan kita bisa melihat 1, 2, 3 itu dalam bentuk makhluk ciptaannya kan. Makanya kan ada satu pensil, ada 1 orang, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya kan. Tetapi kalau 3 itu sendiri kan kita tidak menemukannya kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menanamkan konsep tauhid. Tuhan itu ada, Allah itu ada. Bagaimana ininya, konsep penjabarannya? Ya ini ada makhluknya, ada makhluk ciptaannya. Sama, angka 1 ada nggak? Sepertinya tidak ada, tapi kan ada ternyata kan. Penjabarannya di mana? Ya banyak, 1 jari, 1 orang, 1 apa seperti itu kan. Sama, Allah itu pun ada. Gitu. Jadi hanya ada 1. Tetapi penjabarannya di mana? Ya ini alam semesta yang ada di dalam, ada yang di dalam semesta. Dengan Ciptaannya gitu. Bagaimana buktinya Tuhan itu ada? Ya ini ciptaannya. Ada Bu Erna, ada Pak Mustaqim. Bukti bahwa dia ada gitu. Itu konsep mengenalkan tauhid pada konsep matematika sebenarnya. Bapak Ibu tahu angka 1 ada kan? Ada. Tapi kalau 1 mana? Nggak bisa kita menunjukkan. Keyakinan satunya, Pak. Nah iya, keyakinan bahwa ada ya Pak ya. Nah seperti itu. Iya. Percaya Hanya Allah suatu itu keyakinan ada, Pak. aja. Nah itu integrasi dari mana matematika juga bisa menanamkan tauhid kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi disampaikan Bu Erna sama Pak Mahmud itu namanya gatuk-gatuk nih. Jadi kalau 25 Nabi dan Rasul oke, benar, tetapi ya kita bicaranya bukan masalah menghitung sesuatu, menghitung Nabi, bukan ya. Keyakinan ya Pak ya. Dalam konsep angka pun ternyata kan kita bisa mengajarkan anak itu pada tauhid. Coba 1, mana tunjukin 1. Bukan angka 1 ya. Kalau angka 1 bisa. Ya, kalau angka 1 bisa, tulisannya itu 1. Angka 2 tuh gini kan. Tapi kalau 1 mana? 2 mana? Ya, karena keyakinan itu, Pak. Ya, karena kita yakin. Seperti itu. Sama, Tuhan mana? Nggak bisa kelihatan. Ada nggak? Ada gitu. Ya. Ada. Dan itu jauh lebih mudah menanamkannya pada anak-anak SD terutama. Nggak tahu di sini ada yang ngajar di SD atau SMP atau SMA, saya nggak paham. SD Pak. SMA, Pak. Oh, ada yang SMA ya. Anak SMA lebih mudah lagi sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan terkait dengan inovasi belajar. Saya ingin mendengar dari Bapak Ibu semua gitu ya, atau dari Bapak Ibu wakilan yang akan mendengar. Bagaimana sih Bapak Ibu menangani suatu pembelajaran dengan memunculkan suatu inovasi pembelajaran? Jadi ketika belajar atau lagi ngajar, Bapak Ibu merasa, oh ini inovasi loh gitu. Kira-kira yang seperti apa? Oke, mulai, silakan. Ya, apa?
Saya Pak. Oke, silakan. Wani ya? Inovasi, saya Pak Satridayanti. Oh ya, silakan Bu. Inovasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, yang diantaranya mengembangkan metode. Mengembangkan metode ini antara lain model atau strategi tertentu merupakan variasi dari model yang sudah ada, Pak. Dengan menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi ini untuk menambah daya tarik penyajian materi. Beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran inovatif diantaranya seperti video, Pak. Itu saja, Pak. Oke, Ibu memunculkan video pembelajaran ketika mengajar ya, seperti itu ya Bu Seprida. Misalnya seperti itu ya. Kira-kira video apa Bu? Video ya ini apa? Tentang materi Pak yang saya sampaikan. Ya, materi apa misalnya? Saya menyampaikan misalnya ya Pak, materi ciri-ciri orang munafik. Kira-kira di kelas ini ada nggak yang mendekati ciri-ciri munafik Bu? Semoga nggak ada, Pak. Jadi Bapak Ibu ini selama 2 bulan itu mengudara terus ya tanpa ada kopi darat gitu ya? Iya Pak. Ya, Pak. Pernah bertemu gitu di dunia nyata gitu? Belum Pak. Ya, Pak. Belum. Masih di dalam dunia maya terus ya? Iya. Pengen ketemu sebenarnya, Pak. Ini udah ketemu Pak. Ketemu secara nyata ya Pak, bukan virtual. Nyata. Mungkin Bu Rahmawati ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Kalau saya Pak nambahin Pak, saya cocok sama dengan apa yang disampaikan tadi Bu Sepridayanti. Ya. Bahwasanya pengembangan tadi video, kalau saya itu menyampaikan di kelas 5 terkait zakat, bahwasanya video yang saya sampaikan itu terkait pentingnya berbagi Pak, sehingga animasi tentang berbagi, sehingga anak itu bagaimana caranya untuk mengikuti kesenangan dia berbagi. Kenapa video itu suatu apa ya, perangkat yang penting dan menyenangkan, karena sekarang itu mayoritas anak itu sukanya mainan HP Pak, sehingga menonton video itu lebih senang. Sehingga kalau kita pakai menggunakan video itu mungkin dapat lebih memahami dalam materi tersebut Pak. Oke. Ya. Jadi menggunakan video animasi ya Pak Mustaqim. Iya. Untuk konsep berbagi ya. Nah, berbagi apa nih Pak Mustaqim? Kalau berbagi hati kayaknya enggak ya Pak ya. Berbagi ilmu. Jangan dong, Pak. Oh jangan ya. Begitu ya. Oke. Ya, Bu Rahmawati mungkin bisa mau menambahkan atau mau bertanya? Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Silakan. Izin masuk ya Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya mengenai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk pertanyaan pertama boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan model PBL, PJBL, DBL, dan TIPEK. Jelaskan sintaks-sintaks dari model PBL. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin Bu menjawab. Ya, silakan Bu Yosi Fitri. Langkah-langkah dalam sintak PBL itu, yang pertama orientasi peserta didik, Bu. Nah, di dalam aktivitas guru ini menyampaikan tujuan pembelajaran, seperti contohnya yang saya ambil ini tentang mengenal rukun Islam. Nah, jadi dalam pertanyaan ini, tujuan pembelajaran ini saya akan menyajikan permasalahan yang relevan, seperti saya memberikan
mengapa pentingnya melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di dalam aktivitas peserta didik ini mendengarkan dulu penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, terus selanjutnya menyimak masalah yang diberikan dan mengajukan sebuah pertanyaan gitu, Bu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta. Nah, seperti di dalam PBL saya ini, saya membagi sebuah kelompok. Sebuah kelompok ini untuk menjelaskan tiap-tiap kelompok ini akan mengidentifikasikan, memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam yang ketiga itu membimbing peserta didik. Nah, memberikan panduan untuk mencari informasi yang relevan tentang mengenal rukun Islam seperti dari buku, dari majalah, dari internet gitu, Pak. Bu, jadi untuk mendorong peserta didik untuk menemukan berbagai pengertian gitu, Bu. Nah, di dalam aktivitas siswa akan mencari informasi mengenal rukun Islam, materi yang telah disampaikan. Kemudian siswa tersebut akan mendiskusikan hasil pencarian dalam kelompok dan menentukan dan menjawab masalah tersebut. Nah, yang keempat itu langkah sintaknya mengembangkan serta menyajikan hasil karya. Nah, sekaligus guru ini membimbing kelompok tersebut untuk menemukan dan menyajikan dalam bentuk seperti yang saya gunakan, yaitu metode capshot, Bu. Nah, jadi siswa itu bisa mengurutkan mengenal rukun Islam. Jadi siswa itu bisa mengurutkan dengan sesuai urutannya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu menganalisis. Langkah selanjutnya menganalisis. Nah, guru membimbing atau merefleksikan proses pembelajaran. Nah, memberikan umpan balik terhadap materi yang telah diberikan. Nah, mungkin itu saja, Ibu. Baik, Bu Yosi Fitri. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang memiliki versi sintaks lain yang tidak mirip dengan Bu Yosi. Adakah Bapak Ibu? Saya, Bu. Iya, silahkan Bu siapa? Sepridayanti, Bu. Ya, silakan Ibu Sepridayanti. Sintak di kegiatan inti, Bu. Guru menjelaskan dengan eksplorasi. Guru menjelaskan dengan cerita menarik tentang sifat munafik. Nah, misalnya kisah seseorang yang sering berbohong dan kehilangan kepercayaan diri dari orang lain. Itu saya tampilkan, Bu, dengan menampilkan ini sebuah video. Nah, kemudian guru menjelaskan 3 ciri utama munafik, yaitu saya beri contoh berbohong, ingkar janji, dan khianat amanah. Dengan contoh yang relevan untuk kehidupan peserta didik di dalam sehari-hari. Kemudian saya untuk elaborasi diskusi kelompok. Nah, sintak 2, Bu. Nah, guru di setiap kelompok diberikan studi kasus. Misalnya seorang anak yang berjanji membantu teman tetapi tidak melakukannya. Dan sintak 3, simulasi peran. Nah, guru memandu peserta didik untuk mengambil pelajaran dari simulasi tersebut. Selanjutnya, sintak keempat, konfirmasi, Bu. Nah, konfirmasi ini guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik sulit dipercaya dan tidak disukai. Nah, kemudian
di ini sintak terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini saya lakukan refleksi. Guru meminta siswa menulis pada kartu refleksi atau saya bagikan KPD, Bu. Kemudian saya melakukan pesan moral dan penugasan. Guru mengingatkan pentingnya menjauhi sifat munafik dan memberikan tugas untuk di rumah, Bu. Saja, Bu, dari saya. Oke, Bu Septridayanti. Nah, untuk PBL ini kan berfokus pada suatu masalah ya Bapak Ibu, karena problem. Kira-kira suatu masalah yang sudah disebutkan di sintaksnya Bu Yosi dan Bu Septridayanti ini, fokus masalahnya terdapat pada sintak berapa, Bu? Saya, Bu, Ya, silakan Bu Yosi. pada sintak yang pertama, Bu. Karena siswa itu bisa mengenal rukun Islam dan bisa memecahkan masalah tersebut. Masalahnya seperti ini, Bu. Di dalam kelas itu, siswa itu kadang kelas 1 itu kadang terbalik-balik, Bu, ya, untuk menghafal rukun Islam. Nah, jadi di dalam itu saya bagikan kelompok, Bu. Nah, nanti di kelompok tersebut nanti mereka akan bekerja sama dan menghasilkan di situ juga nanti siswa akan bisa menghafal materi tersebut, Bu. Oke, Bu. Silakan Bu Septridayanti. Kalau saya di ini, Bu, di pesan moral. Pesan moral itu saya memberikan pesan kepada peserta didik agar bisa mendalami ini, Bu, ciri-ciri munafik agar mereka kesehariannya tidak bisa terhindar dari ciri-ciri tersebut, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Karena PBL itu berpusat pada problem, contohnya seperti sintaks Bu Yosi, orientasi masalah pada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu bisa menyajikan video pembelajaran terkait masalah, misalkan mengenai anak yang berbohong. Jadi orientasi masalah itu, Bapak Ibu menyajikan suatu masalah. Misalkan tentang anak berbohong tadi. Nah, setelah Bapak Ibu menyajikan, langkah selanjutnya itu kan nanti ada penyelidikan ya, atau membentuk kelompok. Nah, disitulah peserta didik memecahkan suatu permasalahan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang belum sesuai bisa disesuaikan ya untuk selanjutnya PPL ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tahap pertama problem itu kan orientasi masalah jika menggunakan sintaks seperti Bu Yosi. Dan begitupun yang sintaks digunakan Ibu Septridayanti, kalau misalkan masalah disajikannya suatu masalah. Bisa menggunakan video, gambar, atau yang lainnya. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, silakan yang belum menjawab ya Bapak Ibu. Bu, izin Bu menjawab. Silakan Bu Erna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memotivasi siswa dalam belajar, tentunya kita menguasai dulu pedagogik di dalam kelas ya Bu, terutama PTK-nya dulu. Nah, untuk menginovasi, memotivasi siswa belajar di dalam kelas, pertama yang saya lakukan yaitu dengan membangkitkan semangat atau membangkitkan keinginan mereka terhadap pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pertama mulai pembelajaran tersebut, kita sudah membudayakan dengan budaya positif dulu. Memberi salam, memberi senyum. Kemudian yang kedua kita membangkitkan dengan ice breaking, Bu. Di awal kita sudah menyemangati mereka,
Dan yang tadinya masuk lesu, lemah gitu, di awal kita sudah memberi senyuman, kemudian kita ajak ice breaking dengan metode-metode yang dari TikTok, dari media sosial ya Bu ya, yang saya ambil. Kemudian di situ sebagai membangkitkan anak-anak dalam belajar, pembelajaran itu tidak monoton. Pertama saya menggunakan dalam pembelajaran saya metode ceramah, itu pun saya pakai di awal, tapi dengan era sekarang saya sesuaikan dengan era 21 yang dimana kita membutuhkan teknologi, TIPEK itu sangat berpengaruh dalam dunia pembelajaran. Pendidikan agama Islam pun sangat-sangat bisa menggunakan TIPEK itu Bu ya, metode TIPEK. Saya sangat menyukai metode TIPEK, di mana metode TIPEK itu setelah saya terapkan, ternyata anak sangat termotivasi dan sangat menyukainya. Pertama saya menggunakan metode dulu ceramah. Saya jabarkan, saya berikan masalah, kemudian anak berdiskusi. Saya lihat situasi di kelas tersebut, Bu. Ada anak yang sudah mulai lesu, anak yang sudah tidak semangat. Saya bangkitkan kembali semangat mereka dengan cara ice breaking lagi. Setelah ice breaking, saya menyajikan mereka pembelajaran yang menggunakan metode digital. Seperti saya menyajikan dengan quizzes, Bu. Nah, dengan quizzes yang sering saya pakai adalah model word wall. Di mana di situ kan banyak sekali pilihan, bisa dengan acak kata atau dengan tebak. Nah, di situ saya memotivasi pembelajaran itu dengan menggunakan gadget gitu. Jadi anak-anak saat setiap pembelajaran saya itu saya izin dulu kepada kepala sekolah untuk mereka membawa gadget. Untuk yang tidak membawa gadget, maka pembelajaran itu linknya saya share di rumah dan mereka berpacu dalam pembelajaran quizzes cepat-cepatan dengan menggunakan waktu. Nah, jadi untuk memotivasi anak sesuai dengan zamannya, itu tadi Bu dengan menggunakan metode TIPEX Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Bu Erna Sari. Jadi menggunakan ice breaking ya Bu ya? Iya betul Bu. Apakah ice breaking Ibu ada kaitannya dengan pembelajaran PAI atau secara umum Bu? Ada kaitannya dengan PAI Bu. Dengan PAI kan banyak sekali ice breaking yang bisa kita modifikasi Bu. Oke, Contohnya coba misalnya anak soleh. Bisa dicontohkan Bu? Iya, ya. silakan Bu. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, bullying no, sayang teman yes. Itu Oke, cukup asik ya Bu ya, ice breaking-nya. Oke, selanjutnya adakah Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Saya Bu. Selain ice breaking ada nggak? Saya Bu. Ya, silahkan Pak Mahmud Siddiq. Ya, kalau saya gini Bu, untuk memotivasi anak supaya anak itu semangat, antusias dan tidak ngantuk, karena saya kan hobi nyanyi Bu ya, jadi saya di sela-sela belajar ketika anak udah mulai lesu, jam atau tengah jam saya kasih nyanyian, tapi nyanyian itu yang Islami Bu. Jadi anak itu setiap belajar, setiap hari mungkin mereka minta dinyanyikan. Apalagi kalau dengar kelas belajar nyanyi, pasti kelas yang saya ajar minta. Contohnya abang tukang bakso gitu Bu, kita ke Islami, contoh abang guru ngaji, mari sini aku diajari. Nah, contoh lagi, balonku ada 5, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kaya. Siapa belum sholat, mereka semua antusias. Siapa belum zakat, kanduki di akhirat, Allah pasti melaknat. Nah, tapi sebelum itu Bu, awalnya setelah salam, saya ada salam dan ada tepuk khusus dari saya, maksudnya beda dengan yang guru kelas lain. Salam dan tepuk khusus buat mereka semangat. Terus tak lupa senyum kita, perhatian kita, terus penampilan kita juga perlu supaya anak itu enak ngelihatnya gitu Bu. Selain itu yaitu tadi saya kasih nyanyian. Oke, jadi kalau Pak Mahmud menggunakan bernyanyi ya, metode bernyanyi. Mungkin itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan terkait PBL ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih perbedaan antara PBL dan juga PJBL? Silahkan yang belum menjawab.
PBL, Bu. Ayo, Bu. Ya, silakan Bu Amri Istiqomah. Ya, kalau PBL ya, dia memecahkan permasalahan ya, jadi siswa diberi kasus atau permasalahan, kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara diskusi dengan teman dan sebagainya. Kemudian sedangkan PJBL siswa pada akhirnya itu akan diminta untuk menghasilkan sebuah produk. Oke. Misalnya kalau di modul yang saya buat yaitu Asmaul Husna, jadi siswa saya minta menghasilkan produk yaitu sebuah poster yang poster tersebut mencerminkan perilaku dari pengamalan Asmaul Husna. Misalnya Al-Alim, jadi dia membuat poster berupa tulisan sebuah sikap yang mencerminkan tentang Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Oke, Bu. Kira-kira dalam membuat poster itu dibentuk dalam individu atau kelompok, Bu? Kelompok, Bu. Kelompok. Jadi dalam satu pertemuan itu langsung selesai ya, Bu, ya, posternya? Atau tidak, Bu? Oh, tidak. Biasanya sampai berapa pertemuan tuh, Bu? 2 pertemuan, Bu. Jadi, 2 pertemuan. Jadi itu diselesaikan di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pak siapa? Kalau PBL adalah Pak Mahmud, ya? interaksi antara stimulus dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah, yaitu belajar dengan lingkungan, pembelajaran berbasis proyek. Kalau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Mungkin itu. Jadi PBL dan PJBL sama ya Pak, proyek dan proyek? Atau gimana? Ya kalau yang menggunakan, kalau PJBL kan metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media. Kemudian kalau PBL-nya Pak? Hubungan antara dua arah, yaitu belajar dengan lingkungan, pembelajaran berbasis proyek. Kalau PBL masalah ya Pak ya? Kalau PJBL proyek. Iya, Bu. Oke. Adakah di sini yang bisa menyebutkan sintaks dari PJBL? Dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran? Seperti jabarannya diberitahu Pak, misal sintaks nomor 1 apa gitu ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar PJBL ya? Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Ibu siapa? Septridayanti ya? Ya, Septridayanti. Sintaks di sintaks PJBL ini, Bu, sintaks 1 penentuan pertanyaan dasar. Nah, misalnya guru mengajukan pertanyaan pemati, pertanyaan menurut kalian apa saja ciri-ciri anak soleh misalnya, dan mencatat jawaban peserta didik di papan tulis. Nah, yang kedua, guru dan peserta didik mendiskusikan pentingnya memahami dan menerapkan ciri-ciri anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks yang kedua, mendesain perencanaan produk. Nah, misalnya guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. Nah, misalnya kelompoknya terdiri dari 4 anak atau 5 anak. Nah, kemudian setiap kelompok diminta untuk menentukan proyek yang akan dibuat, seperti misalnya poster,
atau video pendek. Nah, kalau saya Bu, saya ini apa memberikan tugas anak, kemudian dari hasil tugas itu ditempelkan di sebuah karton dan saya ini jelaskan sama anak agar bisa hasil dari proyek tersebut untuk hiasan di kelas Bu, ditempel di dinding gitu. Nah, kemudian yang sintak yang ketiga menyusun jadwal pembuatan Bu. Nah, misalnya guru membantu setiap kelompok menyusun jadwal kegiatan untuk penyelesaian proyek mereka. Dan kemudian kelompok mencatat tugas-tugas masing-masing dari anggota dan tenggat waktu untuk setiap tahap pengerjaannya, Bu. Nah, kemudian sintak yang keempat memonitoring dan perkembangan proyek yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang sintak yang kelima menguji hasil, Bu, mempertanyakan kepada siswa, setiap kelompok mempresentasikan hasil sementara proyek mereka di kelas. Dan kelompok lain memberikan masukan dari hasil kelompok temannya itu yang diberikan oleh temannya. Kemudian sintak yang keenam evaluasi. Evaluasi itu hasil dari pembelajaran siswa itu, Bu. Guru mengajar peserta didik merefleksikan proses belajar dengan pertanyaan. Seperti misalnya, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Nah, dan kemudian siswanya dari kelompok masing-masing itu untuk menjawabnya. Itu saja, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Tadi yang sudah Ibu katakan bahwa produk yang sudah dibuat oleh peserta didik itu ditempel di ruang kantor ya, Bu ya? Di kelas, Bu. Di kelas. Ditempelkan di karton terlebih dahulu, kemudian ditempelkan di dinding, Bu, agar anak-anak itu bisa ya sambil main, sambil bisa ini membacanya, Bu. Oke. Silahkan yang lain, Bapak Ibu. Iya. Yang belum menjawab, silakan Bapak Ibu. Ya, silahkan siapa? Enggak dengar. Saya, Bu. Untuk sintak PJBL dan PBL menentukan pertanyaan dasar, menentukan pertanyaan yang mendasar, Bu. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek itu bisa di kolaborasi antara guru dengan siswa. Perencanaan proyek. Terus yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, membimbing dan kelompok. Itu aja mungkin, Bu. Oke, Pak Mahmud Sidik, proyek yang dibuat apa, Pak? Biasanya sih bikin karya, Bu, yang bisa ditempel di dalam kelas. Karyanya dalam bentuk apa, Pak? Misal poster kah? Karton, terus dikasih hiasan, terus kayak kaligrafi gitu, Bu. Tapi oke. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Bu, maaf izin ke kamar mandi sebentar, boleh? Oh iya, Bu, silakan. Mungkin saya mau tanya Pak Mustaqim, Bapak dari sekolah mana, Pak? Gimana, Bu? Suaranya enggak jelas, Bu. Bapak Mustaqim dari sekolah mana? Saya dari SD 1 Sendangayu, Kabupaten Lampung Tengah, Pak. Bu. Oke. Selama Bapak di sekolah tersebut, Bapak memanfaatkan teknologi seperti apa? Misal Google Classroom atau aplikasi lainnya.
Bapak menggunakan teknologi apa selama pembelajaran PAI? Saya ketika pembelajaran terkadang menggunakan Canva, Bu, Oke. untuk membuat eh, materi pembelajaran supaya anak itu lebih memahami dan ya guru juga lebih mudah, Bu. Selain Canva, Pak. Terus selain Canva, eh, pembelajaran di kelas itu terkadang juga kita karena menggunakan apa WA, Bu. Oh, menggunakan Karena WhatsApp. Pak. nggak di kelas, Bu. Ketika kita itu, mohon maaf, Bu, nanti, Bu, karena masih di rumah sakit ada suara untuk nanti, Bu, mohon maaf. Untuk itu saya lanjutkan, Bu. Mohon maaf Iya, karena silakan. masih di rumah sakit, jadi tadi ada suaranya Iya, Pak, untuk tidak pembelajaran. apa-apa. Oh iya. Kenapa menggunakan WA? Karena WA itu kami gunakan untuk grup kelas, Bu, supaya lebih mudah ketika kita eh, kegiatan-kegiatan yang di situ seperti ya kalau kita PR lah, pekerjaan rumah, Bu. Oh, oke, oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin menambahkan? Pak Faisal, Bu Yunani, Ya, Pak Bu. Fitra. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Yunani. Kalau di SD saya, selain menggunakan Canva, juga menggunakan video melihat di YouTube, Bu. Videonya sumbernya dari YouTube. Iya. Kira-kira Ibu pernah tidak buat video sendiri, Bu? Ya, belum. Cuman ini disuruh siswa disuruh menonton dulu video, terus kita bahas, Bu. Oh, oke. Seperti apa, Ini Bu? Materi apa? sesuai dengan materi yang diajarkan. Iya. Misalkan ada video tentang rukun iman, penjabarannya. Anak-anak disuruh, kan banyak nih animasinya, nonton. Nanti kita jelaskan satu persatu, Bu. Mm-mm. Sudah, Bu. Kemudian Oke, kadang-kadang baik. juga menggunakan WA untuk memberikan tugas di rumah, Bu, untuk ini, untuk mengembangkan dari hasil pembelajaran hari itu. Baik, Bu. Jika dalam pembelajaran anak-anak boleh memegang gadget nggak, Bu? Kalau tergantung dengan materinya, Bu, hal itu. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Ya, Bu, izin, Bu. Ya, silakan. Ya, kalau karena saya di SMK ini ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi sedikit penggunaan smartphone itu agak eh, kalau saya dibatasi ya, Bu ya. Karena kenapa? Karena anak itu terkadang mengakses selain daripada materi yang diajarkan. Misalkan mereka diberikan kesempatan untuk bermain HP atau menggunakan smartphone, nanti mereka itu akan justru mengakses hal-hal lain atau bermain game, itu malah kadang terjadi seperti itu. Kemudian untuk beberapa PJBL yang
saya lakukan yaitu memberikan kepada siswa itu cerita bergambar, Bu. Jadi cerita bergambar saya berikan yang saya siapkan sendiri, saya berikan, kemudian mereka memberikan penjelasan daripada gambar tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan kelas. Selain daripada cerita bergambar, yaitu saya juga pernah melakukan yaitu membuat puzzle, Bu. Dari puzzle itu nanti misalkan mereka harus hafalan hadis atau hafalan apa itu, dibuatlah puzzle itu, nanti dia kebagian hadis tentang apa. Nah, mau nggak mau mereka harus menghafal itu hadis. Begitu. Oh Nah, ya, jadi menyusun hadisnya ya? ya menghafal hadis-hadis pendek sih, Bu, karena ini anak SMK memang sedikit agak kritis ya, Bu, ya, kalau menggunakan HP itu kadang mereka mengakses memang yang lain-lain kadang gitu. Jadi lebih baik membuat kesepakatan kelas, saya dari awal tidak menggunakan smartphone kayak gitu. Jadi artinya begini, Bu, guru itu benar-benar harus dituntut menguasai pertama materi dan menguasai kelas. Selain daripada ini ya, Bu, ya, metode pembelajaran yang variatif, yang paling penting yaitu penguasaan materi, Bu, karena kaitannya dengan siswa SMK itu sudah berpikirnya sudah kritis ya, karena di fase itu mau nggak mau kita harus belajar ekstra lagi gitu. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya tambahkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Fitrah ingin menambahkan? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya ini mengajar di SD, Bu, di kelas kecil, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi untuk pemanfaatan teknologi ini ya memang saya terapkan, akan tetapi ya sedikit terbatas, Bu. Seperti gadget, mohon maaf selama ini saya juga belum pernah menerapkan di kelas kecil karena sangat repot sekali, Bu. Tapi untuk teknologi ini saya menggunakan video pembelajaran. Sama seperti tadi Bu Yunani, menggunakan video media interaktif, video pembelajaran yang bersumber dari YouTube, TikTok, dan lain-lain. Eh, saya tertarik dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini. Saya juga ingin mempelajari terkait dengan papan interaktif, Ibu. Jadi anak bisa interaksi langsung dengan medianya, bisa ditulis, diklik, lalu muncul apa sebuah pertanyaan, kuis, dan lain-lain. Mungkin itu, Ibu, yang dapat saya sampaikan karena dari kelas kecil, Ibu. Bisa menggunakan word wall ya, Pak ya? Iya, Ibu. Oke, mungkin ini yang belum Bu Ani ya, Bu ya? Ada Bu Ani. Ya, Bu Ani Rohayati. Ya, Bu. Kira-kira dalam pembelajaran Ibu menggunakan metode pembelajaran apa, Bu? Metode pembelajaran yang pertama ceramah. Oke. Terus kadang ya diselingi dengan metode praktek, terus inquiry, video-video itu loh, Bu. Menggunakan metode diskusi tidak, Bu? Ya. Oke. Oke, Bu, baik, cukup. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Mohon maafnya pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmawati ya. Dan tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rahmawati dan saya rasa semua kelas ini sudah menjawab ya. Walaupun nanti ada yang tadi menjawabnya ada yang 3 kali, 2 kali, dan seterusnya ya. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, Pak. Eh, Iya, Bang.
Oke, saya rasa cukup ya mungkin untuk hari ini untuk apa namanya kelompok ini, dan tadi juga sudah apa namanya ditanyakan juga terkait dengan bagaimana eh, terkait dengan pembelajaran, kemudian juga terkait dengan metodologi metode pembelajaran dan sebagainya ya tadi ya. Dan untuk Bapak Ibu semua mungkin kita cukupkan ya untuk komprehensif kelompok 1 ya untuk kelas PAI kelas H ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf tidak mengganggu waktunya ini. Apa namanya sudah cukup malam dan saya rasa kami sudah melihat ya bagaimana kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Amin. Insya Amin. Allah Bapak, amin. Amin. Terima kasih, Insya Allah Pak. Pak. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk bisa lulus dalam PPG ini ya. Amin ya Robbal Amin, Alamin. amin, amin. Nah, syarat itu dan juga terima kasih untuk Bu Rahmawati yang tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan ya, dan juga pada Bu Intan selaku PJ kelas ya. Langsung bagaimana nih Bu Intan, atau ada yang mau disampaikan dulu? Apa? Iya. Ya, cukup Pak kalau memang dari Bapak dan juga Bu Rahma sudah selesai, bisa dicukupkan. Cuman minta tolong sampaikan ke teman-teman yang lain ya Bapak Ibu ya, supaya mempersiapkan. Nah ini mohon izin Pak Babang sebentar, ini Bu Yunani coba suaranya masuk nggak ya? Dari tadi kayaknya saya belum ngedengar suaranya Bu Yunani, teman-teman pada jawab. Masuk, Bu, suaranya. Tadi masuk tadi. Tapi Bu Yunani bisa dengar suara kami? Oke, putus-putus. Ya, oke, baik Pak Bambang, terima kasih sudah menemani kami malam hari ini. Gitu juga Ibu Rahma. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Pak di kelompok 3 dan 4. Oke. Saya rasa cukup Pak, dari saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Intan. Ya cukup ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Ya, sudah Pak. kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Rahma. Ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bambang, Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Rahma, Mbak Intan ya. Pak. Siap Ibu, siap Bapak. Izin lift ya Bapak Ibu.